clause dibagi menjadi dua, yaitu independent clause dan juga dependent clause. Arti dari independent clause yaitu induk kalimat, dan juga arti dari dependent clause yaitu anak kalimat. Contoh dari independent clause: Anna is my sister, dia is a smart girl. Contoh dari dependent clause: he is a teacher who is sitting alone. Ada yang perlu diingat, dependent clause disebut juga dengan subordinate clause karena menggunakan subordinate conjunction, yaitu kata penghubung. Contohnya that, whether, if, when, until, dan sebagainya. Tetapi untuk adjective clause menggunakan relative pronoun. Contohnya that, which, who, whom, dan sebagainya. Tipe dari type of dependent clause. Tipe dari anak kalimat: noun clause, adjective clause, dan juga adverbial clause. Noun clause itu berarti dari kata benda, kata ganti benda. Adjective berarti dari kata sifat. Adverbial clause yaitu kata keterangan. Contoh dari noun clause: I don't know where he lives. Induk kalimat di sini I don't know, dan where-nya noun clause. Untuk yang adjective clause, I like the novel that he wrote. Induk kalimatnya I like the novel. That itu termasuk dari adjective clause-nya. Contoh dari adverbial clause: before you go to bed, you have to lock the doors. Kata keterangannya di sini yaitu before you go to bed, dan induk kalimatnya you have to lock the doors. Kalimat sentence. Kalimat adalah kelompok kata yang mempunyai subjek, predikat, dan mengekspresikan suatu pengertian yang utuh. Classification by type. Macam dari kalimat itu sendiri, declarative sentence atau juga statement yang memberikan informasi dan juga pendapat. Contohnya, Diana is beautiful, berarti itu menginformasikan bahwasanya Diana itu cantik. Interrogative sentence ataupun juga question, suatu pertanyaan. Is it your book? Yang ketiga, imperative sentence, command and request, yaitu perintah dan permintaan. Contoh dari yang request, open the door please. Biasanya kalau kata permintaan, kalau request itu harus diikuti dengan kata please. Open the door please, study your heart please, berarti itu ada suatu kata permintaan. Kalau command, stop the bus. Yang keempat, exclamatory sentence, yaitu untuk mengekspresikan emosi, heran, gembira, dan lain-lain. How beautiful she is. Classification by the number of full predication, sesuai dengan jumlah subjek dan predikat yang terdapat dalam kalimat dibagi menjadi 4, yaitu simple tense, compound sentence, complex sentence, dan juga compound complex sentence. Simple tense yaitu kalimat sederhana. Contohnya Ratih is happy. Compound sentence, kalimat majemuk setara, merupakan gabungan dari dua kalimat simple atau dua klausa utama atau lebih. The rain fell and the wind play. Compound sentence terdiri dari satu induk kalimat dan satu anak kalimat atau lebih. Contohnya, you should lock the doors before you leave the house. Compound complex sentence terdiri dari dua klausa utama atau lebih dan satu anak kalimat. Whenever I feel sad, I choose a humorous book to read, but I never cheers me up.
Oke. Thank you. Mungkin ada yang kurang jelas? Okay, if you find something that you don't understand or you want to know more, you may ask. If the presenter, Mbak Sumarni ya, Sunarni can answer, she will. But if she cannot, I'll try to answer. Yakin nggak ada pertanyaan? Jadi tadi bukan kata perintah, Mbak, tapi kalimat perintah. Ya tadi sering ngomong kata perintah, kalimat perintah. Lalu ini cara bacanya bukan blue, tadi bilangnya blue. Ini cara bacanya blue, kayak biru gitu lah, blue. Ya, alone. Alun tak yang benar, Pak? Ya, alone. Sendirian kan maksudnya. Iya. Oke, jadi sebetulnya sudah pernah saya bahas di kelas online ya. Klausa itu adalah kelompok kata yang silakan duduk Mbak, nggak apa-apa kalau Oke. duduk. Kelompok kata yang mempunyai yang saling berhubungan, yang mempunyai subjek dan predikat. Sebetulnya klausa itu hampir menjadi kalimat, tapi belum jadi kalimat karena apa? Karena informasi yang disampaikan dalam klausa itu belum lengkap gitu kan. Jadi cuma menyajikan subjek dan predikatnya saja. Nah, itulah perbedaan dari klausa dengan kalimat. Jadi pokoknya kalau ada S dan P itu kita sebutnya klausa. Nah, berdasarkan jumlah klausanya, lalu kalimat itu dibedakan menjadi 4 tadi ya. Ini kan simple, compound, kompleks, dan compound kompleks atau kompleks compound boleh juga. Lalu klausa ada 2 macam, independent dan dependent. Ada yang masih bingung membedakan independent? Iya, itu Pak. Oke, gini. Jadi salah satu karakteristik dari independent clause itu diawali dengan conjunction. Jadi kalau ada conjunction di depannya, berarti setelahnya itu anak kalimat. Saya bicarakan anak kalimat ya, dependent clause. Ya, jadi dependent clause itu ciri-cirinya diawali dengan conjunction. Oke, itu aja. Cari kalau ini conjunction berarti yang berikutnya itu adalah anak kalimat atau dependent clause. Kalau independent berarti nggak ada ya, nggak perlu ada conjunctionnya. Jelas? Oke. Oke, terus ini. Jadi untuk dependent clause itu ada macam-macamnya. Di anak kalimat itu ada beberapa macam. Ada noun clause, ada adjective clause dan adverbial clause. Nanti secara detail kita akan pelajari di modul terakhir itu modul 10, 11, 12 itu akan membahas secara khusus lebih detail mengenai adverbial clause. Jadi yang ketiga itu ya, tipe yang ketiga. Lalu di modul 8 juga kita akan belajar lebih detail lagi untuk yang ini, tipe yang pertama, noun clause. Jadi klausanya itu menduduki fungsi sebagai kata benda. Kalau yang adjektif, enggak ada berarti adjektif. Jadi
Jadi kalau saya menjelaskan gini, untuk yang noun clause itu kita bisa ganti klausanya itu dengan something. Something. Misalnya seperti ini. I don't know where he lives. He lives. Saya tidak tahu di mana dia tinggal. Nah, where he lives itu kita bisa ganti dengan kata something. So, I don't know something. Ya, jadi berarti ini adalah noun clause. Saya tidak tahu sesuatu gitu kan. Nah, sesuatu itu kan benda kan gitu kan. Nah, kalau di sini dalam artian ini kan bendanya abstrak, maksudnya keterangan atau informasi di mana dia tinggal itu kan benda juga kan ya. Nah, itu kita kategorikan sebagai noun clause. Jadi ini klausa yang ini itu fungsinya sebagai kata benda, makanya disebut noun clause. Lalu tipe yang kedua adalah adjective clause. Adjektif itu apa sih? Nah, kata sifat. Kalau salah satu ciri dari kata sifat itu apa? Ya, itu contohnya ya. Salah satu cirinya adalah kata sifat itu menjelaskan kata benda, ya kan? Kata sifat itu menjelaskan kata benda. Nah, kita lihat di sini. I like the novel that he wrote. Nah, artinya apa? That ya, saya suka novel yang dia tulis gitu ya. Yang ditulis oleh dia gitu. Nah, kita bisa lihat yang ditulis oleh dia itu kan berarti menerangkan apa? Menerangkan Novelnya ya, novelnya kan. Nah, artinya apa? Artinya the that he wrote itu adalah adjective clause. Karena apa? Karena menerangkan kata benda. Kata bendanya apa, Pak? The novel. Jelas sampai di sini? Oke. Lalu kita masuk tipe yang ketiga, yaitu adverbial. Adverbial itu apa sih? Ya, kata keterangan. Kalau kita bicara kata keterangan itu kan macam-macam. Ya, di struktur 1 kita sudah belajar. Ada kata keterangan manner berarti tingkah laku. Ciri-cirinya biasanya ada ly-nya di belakang. Ya, misalnya she sings beautifully, gitu kan. Masih ingat ya? She speaks loudly. Ya, yang ada ly-nya. Nah, itu kata keterangan juga. Lalu kata keterangan itu juga bisa kata keterangan tempat. Ya, in at home misalnya gitu, at home. I stay at home misalnya gitu. At home-nya itu kan adalah kata keterangan. Terus bisa juga kata keterangan sebab. Ya, kata keterangan sebab akibat kan ada juga. Lalu bisa juga kata keterangan itu waktu, kata keterangan waktu. Nah, ini contohnya ini adalah kata keterangan waktu karena ada before ya. Before itu kan berarti mengacu ke waktu kan ya. Nah, makanya before you go to bed itu kita kategorikan sebagai ini adverbial clause. Ya. Jelas sampai di sini? Jelas nggak? Oke, kalau jelas kok cepat sekali. Oh, ini betul. Ini juga perlu ada koreksi sedikit. Ini Mbak, untuk imperatif ya. Di imperatif itu bisa command ya, perintah atau request, permintaan. Untuk command ya, itu kita pakai tanda seru. Ya kan, kita bisa kan untuk menambahkan kata seru untuk kalimat yang sifatnya perintah. Ya, karena salah satu ciri dari salah satu fungsi dari tanda baca tanda seru itu adalah untuk ya, memerintah gitu kali, membuat ya menekankan sesuatu. Jadi boleh juga kita kasih tanda seru. Tanda seru itu apa ya bahasa Inggrisnya ya?
Ada yang tahu nggak bahasa Inggrisnya tanda seru? Tanda seru tuh bahasa Inggrisnya exclamation mark. Exclamation mark. Ya. Nah, kemudian tanda seru itu juga bisa dipakai dan harus dipakai untuk kalimat yang exclamatory sentence. Makanya disebut exclamation mark. Jadi di sini seharusnya bukan titik ya, tapi adalah tanda seru. Tanda seru, Pak. Tanda seru. Lalu gini, ini kalau kalimat ini ya, how beautiful she is. How beautiful she is. Itu kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia gimana itu? Itu cantiknya dia. Betapa cantiknya dia gitu ya. Jadi how di sini bukan artinya betapa, bukan bagaimana. Ya, bukan bagaimana, tapi betapa. Nah, sebetulnya ada struktur kalimat yang lain yang bisa kita pakai selain menggunakan how. Ada yang tahu nggak? What? Ya, what. Gimana Mbak Linda? What a beautiful flower. Ya, what a beautiful flower. Betul sekali. Jadi untuk membuat kalimat eksklamasi, ya, itu kita bisa pakai how, bisa pakai what. Nah, untuk yang what misalnya, what a beautiful flower. Artinya apa? Wah, betapa indahnya bunga itu gitu ya. Berarti kalau kita lihat dua pola kalimat ini, satunya menggunakan how, satunya menggunakan what, apa yang Anda bisa bedakan gitu? Kapan kita pakai how, kapan kita pakai what? Gimana? Lalu gimana gitu? Maksudnya cara polanya seperti apa kalau Anda perhatikan di sini? Kalau how diikuti dengan betul. Kalau how diikuti oleh adjektif. Nah, makanya kita lihat di sini kan beautiful. Beautiful itu kan kata sifat, cantik gitu ya. Jadi kalau how itu diikuti kata sifat, lalu subjeknya, lalu to be. Ya, itu rumusnya atau polanya. How, lalu adjektif, subjek, lalu to be. Tanda seru, exclamation mark. Lalu kalau pola yang kedua menggunakan what. Anda perhatikan di sini kalau what berarti apa yang dipakai? Ya, kalau what itu pakai noun, kata benda. Jadi a beautiful flower itu kan berarti sebuah bunga yang cantik. Nah, kalau what itu kita pakai noun. Jadi nggak boleh kita pakai what beautiful she is, nggak boleh ya. Nggak bisa. Kalau Anda mau pakai kata sifat ya berarti pakainya how. Ini saya lagi mikir, tapi belum tahu jawabannya apa ya. Nah, seandainya ini, kalau what a beautiful flower itu kan berarti bunganya satu kan ya? Kan? Saya sedang mikir, kalau misalnya yang kita lihat itu bunganya banyak gitu loh. Apakah kemudian kita bisa pakai what beautiful flowers, menghilangkan e-nya, atau bagaimana? Saya nggak tahu, saya masih mikir. Nanti saya cari jawabannya. Atau ada yang tahu nggak? Boleh nggak? Seandainya kita mau mengagumi bunga, tapi bunganya nggak satu, cuma bunganya banyak gitu. Lalu boleh nggak? Tapi saya nggak tahu jawabannya. Nanti saya cari tahu dulu.
kemungkinan sih boleh gitu ya. Jadi seandainya bunganya banyak ya berarti kita bilangnya what beautiful flowers. Apa? What the beautiful flowers. Nggak tahu. Nah itu saya nggak tahu. Nanti saya cari tahu dulu juga itu ya. Kasih artikel atau enggak. Oke, nanti coba saya cari tahu ya. Jadi sebetulnya saya senang kalau ada yang tanya gini Mbak ya. Jadi saya juga ikut cari gitu loh. Makanya saya appreciate sekali kalau ada mahasiswa yang tanya gitu kan. Satu, memperkaya ilmu saya juga sendiri karena kan saya juga harus cari tahu gitu kan. Yang kedua juga buat yang bertanya kan juga akan dapat jawabannya gitu kan. Oke, sampai sini lalu ya selesai, sudah selesai. Mau apa lagi? Ini masih ada 45 menit. Oke, kita games aja gimana? Mau nggak? Mau Pak. Games. Games. Oke, gamesnya gini. Anda boleh ambil selembar kertas. Oke, ambil dulu selembar kertas. Lalu kertasnya itu Anda Pak, instruksi ya. mengenai les privat itu kita kan sekarang kan masih aktif kelas online. Terus kan beberapa kayak saya sama Sis Dewi kan juga ikut BEM, jadi suka ada tugas. Itu kalau misalnya terus selama 1 minggu 3 malam berturut-turut ditambah les privat kan 1 malam, jadi 4 malam itu rekan-rekan juga yang lain pada gimana ya, pada keberatan. Jadi pengennya how is if we are starting our private class on almost exam. Oh, nggak apa-apa. There's Bisa diatur aja. yes. So Nggak masalah. we can remind otaknya. jadi flashback pelajaran Pak Iya. gitu. Jadi untuk teman-teman saya informasikan aja. Jadi kemarin ada beberapa teman-teman yang mau minta les tambahan private gitu ya. Jadi ada beberapa gitu. Saya informasikan aja. Oke. Ya. Oke, nggak apa-apa Mbak kalau misalnya kapan saya ngikut aja lah. Ya, kalau Iya, mau mulai teman-temannya juga pada diskus seperti Oh, itu, nggak Sir. apa-apa. Nanti aja. Thank you, Sir. Ya. Oke, kita lanjutkan gamenya. Nah, sudah kertasnya. Lalu silahkan Anda bagi jadi 4 deh. Dilipat jadi 4 lalu disobek. Ya. Sudah? Nah, sudah. Kalau gitu ambil 1 lembar aja, ya, 1 lembar aja. Lalu buatlah sebuah kalimat sederhana atau simple sentence. Tapi nggak usah tulis nama Anda ya. Nggak usah tulis nama dan nggak usah ditulis simple sentence, nggak usah. Jadi tulis aja langsung kalimatnya. Bebas, kalimatnya bebas. Simple sentence. Simple sentence. Kalimat sederhana. Jadi kalimat sederhana itu hanya terdiri dari 1 klausa saja. Ya, misalnya Andi goes to Japan. Nah, itu kan 1 kalimat, 1 klausa. Nggak usah tulis nama, nggak usah tulis jenis kalimatnya, langsung kalimatnya. Anda boleh pakai rumus SPO atau SPOK juga boleh. Jadi subjek, predikat, objek boleh, atau subjek, predikat, objek, keterangan juga boleh.
Oke, kalau sudah kertasnya dilipat, lalu ambil, dilipat ya supaya nggak kelihatan kalimatnya. Ya nggak apa-apa. Lalu ambil kertas yang kedua, sama, nggak usah tulis nama, nggak usah tulis jenis kalimatnya, Anda tulis kalimat compound atau kalimat majemuk, satu kalimat majemuk atau satu kalimat compound sentence. Compound sentence itu kalimat yang terdiri dari dua klausa induk, lalu menggunakan coordinate conjunction. Boleh and, boleh or, boleh for, ya kan? Boleh yet, boleh but. Oke, terus ambil lagi kertas yang ketiga. Tulislah kalimat kompleks. Tulislah kalimat kompleks. Oke, tulislah sebuah kalimat kompleks. Kompleks sentence itu adalah kalimat yang terdiri dari dua klausa, satu klausa induk dan satu klausa anak. Jadi one dependent clause dan one independent clause. Menggunakan subordinate conjunction. Bisa pakai that, bisa pakai what, bisa pakai where, ya kan? Bisa pakai before. Lalu terakhir, kertas yang keempat, buatlah sebuah kalimat compound kompleks. Sudah? Buatlah kalimat compound kompleks. Kalau kalimat compound kompleks itu